Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan juga menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 68. Dan 11, 12, 13 dari bawah, baris ke 13 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, min awsaqi ural imani, di antara yang paling kuat ikatan keimanan adalah, jadi iman itu kalau tidak diikat maka akan lepas. Nah, yang paling kuat ikatan keimanan diantaranya adalah al-hubbu fillahi, mencintai karena Allah, wal bughdu lillahi, dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ada orang bermaksiat, kita benci karena orang itu bermaksiat, bencinya karena Allah. Ada orang taat, lalu kita cinta kepada orang yang taat. Ada orang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dia melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, maka kita cinta kepada orang itu, cintanya karena Allah. Nah, ini ikatan iman yang paling kuat. Misalkan ada orang yang golongannya sama dengan kita, misalkan kita NU nih, lalu ada orang NU bermaksiat, ya kita benci kepada yang bermaksiat. Lalu ada orang Muhammadiyah tidak bermaksiat, maka kita cinta kepada orang yang tidak bermaksiat atau orang yang taat. Nah, misalkan kita Muhammadiyah, lalu ada orang Muhammadiyah yang sikapnya keliru, maka kita
Lalu ada orang NU yang sikapnya benar, maka kita cinta kepada yang benar dan bukan karena golongannya lalu kita cinta orang tersebut. Jadi bukan sama-sama golongan lalu kita mencintai orang tersebut, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia taat, dia di jalan Allah, kita cinta orang tersebut meskipun beda golongan. Dia maksiat, dia durhaka, kita benci kepada orang tersebut meskipun golongannya sama, hadirin sekalian. Nah, jadi orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, orang tersebut adalah memiliki ikatan iman yang kuat, hadirin sekalian. Jadi kalau kita ingin kuat iman kita, cintalah karena Allah dan bencilah juga karena Allah. Wal yahzar, hati-hatilah, kullal hazri, dengan sepenuh kehati-hatian, man, orang, umiro, yang diperintah, bima'rufin, kebaikan, wanuhiyah, dan dilarang, an munkarin, dari kemungkaran, minal kibri, hati-hati dari kesombongan. Jadi hati-hatilah kalau kita diperintahkan kebaikan, dicegah kemungkarannya, hati-hati jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita sombong lalu menolak perintah tersebut. Kita disuruh sholat lalu kita sombong, lu aja belum benar. Maka tingkah laku seperti itu bukan tingkah yang diajarkan. Lalu misalkan kita dicegah kemungkaran kita lalu kita sombong, maka hati-hatilah terhadap sifat sombong. Wal anfati, tidak menerima, waraddil haqqi, dan menolak kebenaran. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang sombong lalu menolak kebenaran. Kita tahu benar, karena bukan golongannya kita tolak, maka kita dalam posisi keliru, kita dalam posisi salah. Misalkan kita NU, ada orang Muhammadiyah ngomongnya benar, nasihatin kita, ya kita terima, tidak boleh kita tolak karena golongannya yang berbeda, hadirin sekalian. Jadi kita hendaklah menerima kebaikan, hadirin sekalian. Ada orang yang mendakwahkan kita posisi salah, maka kita terima, hadirin sekalian. Wal qauli li amirihi, dan berkata kepada orang yang memerintahkannya, wa nahihi, dan orang yang mencegahnya, alaika nafsaka. Nah, kata alaika nafsaka, uruslah dirimu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Kamu aja belum benar. Nah, itu ucapan alaika nafsaka, uruslah dirimu sendiri. Ucapan uruslah dirimu sendiri atau yang sejenis dengan itu, kamu aja belum benar udah mendakwahi kita, itu ucapan yang tidak baik, hadirin sekalian. Jadi kalau kita diberi dakwah, mendapatkan dakwah, kita terima, dan jangan kita sekali-kali berkata uruslah dirimu sendiri, atau diri kamu aja belum benar mau nasihatin saya, maka itu ucapan yang tidak benar. Hati-hati terhadap ucapan-ucapan seperti itu menurut Allah itu ucapan kesombongan. Nah, itu ucapan kesombongan yang tidak boleh kita lakukan. Wa ma fi ma'na dzalika, dan ucapan-ucapan yang semakna dengan itu. Jadi ucapan-ucapan yang semakna dengan itu yang tujuannya adalah menolak kebenaran, menolak perintah Allah, dan menolak diri kita diperbaiki kekurangannya atau kemaksiatannya. Jadi hal-hal seperti itu kita jauhi. Minal kalamil musarrihi, berupa perkataan yang menunjukkan bikarahiyatil haqqi, tentang bencinya kepada yang benar, bencinya kepada yang hak. Fa innahu yakhsha, maka orang itu dikhawatirkan, alaihi, kepada orang tersebut, inda dzalika, ketika hal itu dilakukan, min nuzuli maqdillahi bihi, turunnya kemurkaan Allah kepadanya. Jadi kalau itu dilakukan, artinya kita lagi dinasihatin lalu kita bilang,
uruslah dirimu sendiri, atau diri kamu aja belum benar, maka kita sedang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali kita dalam posisi taat, kemudian ada orang nasihatin pun dia nggak taat, kemudian kita posisinya taat, nah itu beda lagi. Nah, kita dalam posisi tidak taat lalu kita berkata uruslah dirimu sendiri, maka kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Wa husuli ghadabihi alaihi, dan datangnya kemarahan Allah kepada kita. Wa yakunu haluhu kahaliman, orang tersebut keadaannya adalah seperti keadaan orang qalallahu fihi, yang Allah jelaskan tentang orang tersebut di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahu taqillaha, ketika dikatakan kepada dia ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, akhadhathul izzatu, maka muncullah kesombongannya, bil ismi, dengan kemaksiatan. Jadi ketika dikatakan kepada orang tersebut bertakwalah kepada Allah, lalu dia menolak ucapan bertakwa kepada Allah, lalu dia sombong dengan kemaksiatannya, maka kata Allah, fahasbuhu jahannam, maka tempat orang itu adalah neraka jahanam, wala bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita dalam posisi maksiat, diberi nasihat orang, lalu kita membantah orang tersebut, bahkan mencaci orang tersebut, maka orang tersebut inilah yang dikatakan fama'wahu jahannam, tempatnya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi kalau kita belum bisa berubah, gimana hadirin sekalian? Ya kita diam, udah dengerin aja dia ngomong. Posisi kita bersalah, posisi kita tidak melaksanakan perintah Allah, lalu posisi kita melaksanakan yang dilarang oleh Allah, posisi kita diam. Udah diam aja, nggak usah. Boleh ngangguk, boleh diam, tapi jangan membantah. Ketika membantah hadirin sekalian, maka itu adalah hal yang tidak baik, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan klarifikasi, oh saya nggak berbuat ini, nah itu beda lagi, boleh hadirin sekalian. Tetapi membantah lalu mencela orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka ada balasan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita diam. Misalkan kita orang yang berbuat maksiat, belum bisa meninggalkan kemaksiatan, ada orang yang nasihatin kita belum bisa terimanya, udah kita diam saja hadirin sekalian. Diam itu selamat hadirin sekalian. Tapi kalau kita membantah dengan uruslah dirimu sendiri, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berusaha untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat hadirin sekalian. Ammal amiru bil ma'rufi, adapun orang yang memerintahkan kebaikan, wan nahi anil munkari, dan orang yang mencegah kemungkaran, fala alaihi min zalika, maka jangan terpengaruh oleh hal itu. Jadi misalkan ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, atau kita misalkan beramar ma'ruf nahi mungkar, kita dicaci maki, uruslah dirimu sendiri, maka kita jangan terpengaruh hadirin sekalian. Artinya tetap ajakan kebaikan tetap dilakukan, mencegah kemungkaran tetap dilakukan, meskipun banyak orang yang membencinya hadirin sekalian. Fa in radda alaihi qauluhu kana ablahu fi thawabihi, jika orang tersebut ditolak, maka balasan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita misalkan dakwah, ngajak teman berbuat baik, ditolak hadirin sekalian, dicaci maki, sok alim loh, sok bener aja, lalu dan sebagainya hadirin sekalian, maka ditolak itu pahala di sisi Allah lebih besar hadirin sekalian, dibandingkan dengan orang yang
adem-adem saja, yang terima-terima saja hadirin sekalian. Wa a'zamu fi ajrihi, dan sangat agung balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada salahnya orang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ditolak pahalanya lebih besar. Orang mau lalu ikut ajakan kita, dia beramal, amalnya kita dapat pahala hadirin sekalian. Misalkan ngajak orang sholat yuk, dia mau sholat, maka pahala orang tersebut dia dapat pahalanya sendiri, dan juga diberikan kepada kita pahala penuh orang tersebut hadirin sekalian. Kita ngajak ngaji, ngajak baca Quran, orang tersebut mau baca Quran. Nah, orang tersebut mau baca Quran karena ajakan kita dapat pahala penuh bacaan orang tersebut tanpa mengurangi balasan orang itu hadirin sekalian. Nah, kalau nggak mau, kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buat introspeksi diri juga hadirin sekalian, jangan-jangan kita belum benar, atau yang jelas yang ngajak ke jalan Allah nggak akan pernah rugi hadirin sekalian. Ditolak, dicaci maki, diterima, semuanya nggak akan rugi, dan kitanya makin baik kalau kita ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas itu kitanya makin diperbaiki oleh Allah, makin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti usahakan kita menjadi orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah, maka kita tidak akan pernah rugi hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang beramar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.